Lupa tadi. Aduh, untung. Oke, Bintang gimana, udah bisa share screen? Sip. Titik 3, klik share konten, kemudian share screen. Halo. Suara saya kedengaran, Pak? Iya. Nyalakan. Belum ada suaranya, Pak. Coba berbicara, Pak Bintang. Halo, Pak Bintang, ada? Suaranya takutnya nggak keluar. Tak ada gitu. Nah, iya. Jadi mulai Pak Bintang. Ini sudah sekarang. Iya, sudah. Tinggal dibuka aja Pak, PPT-nya dibuka di slideshow. Saya enggak. Nuhun. Putus-putus ya? Materinya dibuat di mana Pak Bintang? Oh, Pak Bintang langsung praktek maksudnya? Halo Pak Bintang, langsung praktek maksudnya, nggak tanpa PPT atau begitu? Oh berarti ya udah langsung aja kalau begitu, silakan aja. Dimulai dari host. Halo? Suaranya putus-putus, Pak.
Suaranya putus, Pak. Halo? Suara Bapak putus-putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Kecil. Kecil, Pak. Kecil, Pak. Masih kecil, Pak. Halo? Halo, tes, tes. Halo? Ya, halo, halo. Halo. Nah itu bagus, Pak. Nah ini bagus. Oke, Pak Bintang bisa didengar suara saya? Sangat jelas Pak, sangat jelas. Baik, materinya Pak Bintang bisa di ayam. Ya Pak, ini dan tadi saya sedang mencoba tapi Mungkin Bapak buka dulu, baru di-share gitu Pak. Dan bagi feedback dan share. Suara sudah lancar Pak Bintang ya? sudah lancar Pak. PRD suara sudah lancar? Iya, suara saya kedengaran nggak, Pak? Iya, dari Bapak yang suka putus-putus. Ya. Dan cara ini. Baik, kalau ada masalah Pak Bintang jadinya di WA saya biar saya bagikan di. Iya, Pak Bintang dikirimkan aja ke WA Pak Salih Sadikin. Saya Pak ini langsung praktek membuka Sikom. Oh. Jadi maksud saya tadi pas saya coba ternyata maksudnya bukan di saya lagi. Pak Sadiki bisa dipindah proses. Iya, Pak Salih Sadikinnya nanti belum mindah-mindahin bola itunya mungkin. Nanti kalau pas ke center. Oh, iya, dulu. Iya, sok dari Bapak dulu aja. Dari host dulu. Sudah bisa dibagikan materinya Pak Bintang? Praktek katanya Pak nanti. Tapi coba. Kita mulai saja. Iya. Bapak Ibu hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Bapak. Sesi dari kreasi membuat soal online dengan info yang disampaikan oleh Pak Bintang ya Pak Betul Pak. yang dari JN Makar Mulia juga ini juga akan dipandu oleh moderator kita RI ini beliau dan ISN Karawang Wetan
Terima kasih Bapak Salih Sadikin yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sesi 5 ini kita berada di room. Selamat datang kepada para partisipan, kepada para instruktur. Sebelum dimulai, tadi Bapak host belum membuka ya. Kita buka dulu ya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum ke materi, saya akan bacakan dulu CV dari Pak Bintang. Nama Bintang ST Tumanggur SPD, ini dari namanya saja sudah aneh. Tadi saya sempat nanya, ini bukan dari Sunda ya gitu kan. Iya bukan. Oh, dilihat dari tanggal lahirnya ternyata memang dari mana ya? Dari Pematang Siantar ya Pak. Kemudian iya dari Sumatera lahirnya. Ternyata beliau tetangga saya ya. Tetangga dekat rumah saya, rumahnya itu di Cibungur Indah, Karawang Timur. Tetangga, tetapi jauh banget namanya gitu ya. Kemudian mengajar di SDN Mekar Mulia 3, Teluk Jambe Barat. Nanti bisa kopi darat ya Pak Bintang. Dekat dengan Johar Indah. Ya. Mungkin itu saja riwayat dari Pak Bintang. Mudah-mudahan kita dari room ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan apapun. Untuk itu, kepada narasumber kita, Bapak Bintang ST Tumanggur SPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di Yogyakarta ini. Kesempatan mengatakan kata saya. Nama saya Bintang Tumanggur. Yang mengajukan disampaikan oleh tadi. Halo Bu Evi, suara saya jelas? Jelas. Saya mengajar di SDN Mekar Mulia 3, lokasi sekolah ada di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Barat. Untuk asal sendiri, saya lahir di sementara kalau ibu saya Papua ada di Simalungun di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Lebih secara beda. Ya, untuk di Karawang sendiri saya sudah dan belajar dari tahun. Itu perkenalan singkat dari saya Pak Ibu. Ya, anom kene. Ya. Apabila ada di kesempatan boleh digunakan. Baik, adapun di materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang menggunakan membuat soal online, kreasi membuat soal online dengan untuk kali ini saya tidak menggunakan PPT, jadi langsung membuka Chrome dan buat berbagai kreasi. Ini layarnya Belum. belum. Ya, masih belum terlihat, Pak. Mohon petunjuk Pak Rido untuk untuk aplikasi seperti apa ya? Kalau untuk tampilannya. Pak Rido, halo. Kenapa Bu? Ini belum tampil karena ini langsung praktek Pak, nggak ada PPT. Nggak apa-apa, seperti tadi saja. Ya. Share konten, share screen gitu aja.
Nah, ini dari laptop Pak, jadi yang Ya, coba ada share. share konten gitu ya Pak. Betul, coba diklik. Di atas saya. Seperti Bapak lakukan kan sudah betul di awal. Iya Pak, ini saya lakukan lagi. Ya, dicoba. Kalau untuk langsung biasanya itu ya jaringannya harus bersabar. Halo Ibu, halo Ibu. Masih, ya, masih belum Pak, masih belum muncul. Dulu nggak Bu? Ya, Bu, saya sebentar keluar sebentar ya Bu. Mangga. Siapa tahu mungkin karena ya, ya. Lagi waktunya istirahat Pak, jam segini ya Pak, Pak Ali Sadikin, rehe, Sunda merehe gitu. Ya, Bu, ini yang ini kita awalnya juga ya. Kalis. iya, Ya, iya Pak, coba. Pak Bintang, coba lagi. ya. Nah, udah mulai Iya, coba lagi. ya sekarang kita. Iya ini sebentar. Mulai. Ya, Belum. Ya. Udah. Ya, coba lagi Pak. Bintang. Gimana Pak Bintang? Aplikasi lain di biar benar. Nah, ini. Sekarang hanya yang ya, ini hanya webpack. Oke. Ya, dengan suara saya Halo Pak Bintang? kemarin ya Pak Uus kemarin katanya Nggak ada ya? Iya, tahu. Memang saya juga Pak takut gitu kalau jadi petugas tuh. Karena apa? Karena saya nggak mahir IT. Ini juga laptop juga sama. Laptop tadi kan udah masuk dari tadi. Saya coba-coba. Karena laptopnya kan kalau punya orang lain harus disetting dulu gitu. Menyedihkan laptop tuh. Aduh. Lemot gara-gara ini nih. ya kayak HP Bu ya. Iya.
HP kalau tidak ini kurang ininya aplikasinya menghambat juga. Maaf ya Pak, sebentar ya Pak, saya coba lagi terus ya Pak. Ya, nggak apa-apa, kita ngobrol aja Pak. Pak Salih Sadikin. Sorry. Kemungkinan keluar. Iya. Bintang ada suaranya tapi di status partisipan nggak keluar ya. Barusan keluar lagi. Pak Bintang keluar kan? Lagi keluar ya. Iya, barusan minta izin dulu kan? Oke. Iya. Bu Herni mungkin ada pengalaman tentang puasa. Iya, pengalaman saya haru. Udah, Iya. ya, kemarin saya udah tampil sebagai presenter, tetapi rekamannya tidak ada gitu. Nah ini Pak Bintang udah mulai ada ini. Coba mudah-mudahan Bismillah ya. Udah ada share kontennya, tapi belum muncul. Coba aja diklik dilanjutkan, mudah-mudahan. Nah, udah mulai ada tulisan Bintang ST Tumanggor. Ya, coba diklik lanjutkan seperti apa. Ini sharing Ya, sudah terlihat. Bintang ST Tumanggor is starting to. layar saya Iya, udah terbagi belum? Ya, sudah Pak. sudah tampil Pak. Cuman belum dilanjutkan sama Bapak seperti apa ini. Ini udah tuh share konten ini. Kayaknya Bu. Iya. Ya. Saya harus ulang kembali Pak Salih Sadikin untuk rekaman. Nah, jadi kemarin Rekaman saya jalan terus ini Bu. iya udah. Maksudnya kemarin. Terus. Iya. Masih kalau di kayaknya update share kontennya. Ya, diklik yang atas terus klik share konten yang bawahnya ada pilihan. Nah ini tampilan, Kita kelihatan yang Ini layar saya ya ada layarnya, layar laptop ini, layar dasar. sudah Mulai terlihat laptop Bapak gitu kan. jalan. Nah, mudah-mudahan Bismillah. oke. Ya, Sudah terlihat ke Gmailnya Pak? barusan sudah. Udah, stop, udah terlihat. Sudah ya Pak? Berarti saya lanjut ya Pak? Ya, lanjutkan Pak. Lanjutkan. Sudah terlihat Gmail Bapak barusan. Kalau dibaca takut ada yang rahasia nanti tuh. Kalau dibuka. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Lain waktu selanjutnya saya akan cari tempat untuk sinyal. Sepertinya kendalanya di sinyal. Oh iya. Baik, untuk membuka untuk latihan di form kali ini, kita langsung masuk ke akun Gmail. Saya pakai akun Gmail. Kalau Bapak Ibu punya akun Gmail yang lain, tidak bisa, jadi harus mempunyai Gmail ya. Gmail. Kemudian kalau sudah memiliki Gmail, ya akun Gmail, masuk ke Drive. Lanjut Pak. Lagi loading. Nah, kita saat ini ingin membuat Google Form. Jadi setelah muncul ini layar saya masih terlihat ya Bu? Masih terlihat dasar. Tadi udah terlihat yang emailnya. Bu Eni. Ya. Ini layar laptop Bapak yang terlihat. Yang Gmail tadinya belum terlihat lagi. Ya, nah ada. Harus sabar ya. Ini bentuk yang
Ini sinyal saya sebenarnya. Iya. Setelah masuk ke drive, Ya. kita klik tanda tambah atau baru, masuk ke lainnya. Kemudian di lainnya kita pilih Google Formulir. Nah, di Google Formulir ada formulir transaksi. Berbeda. Juga dulu, karena ini sekarang kita ingin membuat soal online, kita buat judulnya soal UKM kelas. Nah, kemudian untuk soalnya sendiri saya sudah buat soalnya. Nah, di sini soalnya topik aja Bapak Ibu. Nah, berarti ini layar saya masih terlihat? Terlihat. Seperti layar absensi ya, presensi ya. Layar presensi Ibu. Mhm. Ini kita sedang membuat sama seperti Oh, iya. ini soal pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Kemudian, nah bedanya memang kelemahannya untuk pakai membuat soal online menggunakan Google Form. Kalau belum soal itu belum pernah kita masukkan ke Google Form, maka harus diinput satu-satu atau harus dimasukkan satu-satu. Tapi kalau misalkan soal itu sudah ada sebelumnya di Google Form, maka bisa langsung di copy ini. Nanti karena ini belum ada, maka harus satu-satu dimasukkan. Di sini kita pilih wajib diisi, kemudian juga untuk tampilannya sendiri ini akan seperti ini. Tampilannya dia akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini tidak membuat soal online, maka alangkah baiknya apabila peserta didik pertama kali ketika Ibu klik, maka harus mengisi data diri terlebih dahulu. Nama, alamat email, atau alamat atau kelas. Jadi contohnya bisa diubah seperti ini. Nah, ini ada tombol tambahkan bagian. Nah, di tombol tambahkan bagian ini, maka di sini terbagi menjadi dua bagian. Nah, jadi di sini kita pindah dulu. Jadi ada di sini ada bagian 1 dari 2. Kemudian ini kita tambahkan. Kita tambahkan nama dan enam. Ya, di sini jawaban kita lagi diisi. Kemudian tambah lagi jawaban kita diisi. Kelas jawaban. Nah, bentuknya ini nanti akan menjadi seperti ini. Bu Herti, ini masih terlihat layar saya? Iya, masih Pak. Bagus. Mas kecil. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi, terima kasih Bu. Jadi, ketika linknya kita bagi kepada peserta didik, maka peserta didik akan pertama kali diarahkan mengisi nama lengkap, misalkan saja di alamat emailnya, DG, kemudian kelas misalkan 5. Dan setelah ini, kita ada ya, dan baru masuk ke soal. Jadi tadi contoh soalnya 2, soalnya bisa berapa? Kemudian kita tunggu dulu. Itu sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan bentuknya seperti ini, lalu kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan
kreasi, misalkan saja waktu atau batas misalnya. Nah, batas waktu pengerjaan. Nah, bisa kita seperti itu pertama-tama, kalau bisa tetapi bentuknya sudah jadi seperti ini. Pertama-tama klik setelan yang berbentuk roda ini, kemudian pilih option quiz, kemudian jadi quiz. Nah, untuk nilainya bisa Bapak Ibu pilih segera setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Kalau misalnya Bapak pilih yang posisi yang segera setelah pengiriman, maka ketika peserta didik selesai menjawab soal, peserta didik dapat melihat soalnya. Kalau Bapak pilih yang nanti setelah peninjauan manual, maka peserta didik dapat melihat hasil dari ujiannya setelah Bapak Ibu kirimkan email di Alhamdulillah. Kemudian ini adalah poin pertanyaan tak terjawab, apakah responden atau peserta didik dapat melihat yang tidak terjawab, kemudian jawaban yang benar dan nilai. Nah, ini kalau kita semua, maka peserta didik dapat melihat pertanyaan mana saja yang tidak terjawab, mana jawaban yang benar dan yang salah, dan berapa nilai skor dari soal yang dijawab oleh. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke tanda titik 3 vertikal yang di sebelah gambar email. Nah, di sini ada add-on. Kalau perangkat ibu bapak ada menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini bahasanya adalah pengaya. Karena ini adalah bahasa Inggris, bahasanya add-on. Add-on atau pengaya dalam bahasa. Kalau diklik Bapak Ibu, klik, kan dia sedang masuk ya. Kita masuk ke add-on. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ini masih terlihat berarti? Iya, terlihat. Waktu 10 menit lagi ya Pak, harusnya ada tanya jawab sekarang tuh, tapi silahkan 5 menit aja lagi ya, nanti kita sesi tanya jawab 10 menit mungkin, karena jam 14.15 kita harus sudah off. Ya, jadi. Nah, di sini ada banyak pengaya Bapak Ibu bisa gimana? Oke, ini saya ingin mencoba form limiter. Nah, form limiter itu fungsinya apa? Pertama Bapak Ibu klik form limiter. Nah, form limiter ini adalah untuk memberikan batasan waktu dari link yang Bapak Ibu berikan atau link yang Bapak Ibu buat. Di Google Form-nya memiliki batas waktu. Ketika sudah lewat dari batas waktu itu, yang Bapak tentukan, link tersebut akan secara otomatis tidak aktif, jadi tidak akan dapat diisi lagi oleh sistem. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal tentang Google Form, alangkah baiknya menggunakan waktu seperti ini agar peserta didik link. Izinkan, tadi sudah Google, kita izinkan. Itu sistem install dari kalau misalkan tampilan itu seperti ini, kalau kita telah install, maka itu sudah selesai. Ayo ditekan OK. Ini tampilan selesai. Kemudian Ibu bisa kembali ke balik ke ini form limiter. Nah, di sini ada tulisan limit height.
Di sini Bapak pilih date and time, tanggal dan tanggalnya bisa pilih, misalkan karena kita ingin mencoba hari ini langsung, kita bisa pilih tanggal yang hari ini, dan di sini tapi tanggalnya Bapak Ibu boleh pilih kan, misalkan di tanggal berapa Bapak boleh pilih kan, pada tanggal hari ini kan, kita sesuaikan sesuai dengan tanggal 10. Oke, dan di sini Bapak. Kemudian Bapak Ibu misalkan ngirim tim sendiri. Ini Bapak Ibu kita sedang mencoba untuk membuka Google Formnya setelah menggunakan komunitas. Nah, tadi kita buat waktunya pukul 2.10 PM. Karena ini di laptop saya sesuai dengan jam laptop, nah ini di laptop saya masih pukul 2.05 PM. Dia masih aktif. Tapi ketika nanti sudah pukul 2.10 PM, maka tampilan Google Formnya tidak akan aktif. Itu salah satu dari add-on yang bisa Bapak Ibu kreasikan di dalam penggunaan Google Form untuk buat selama hari. Bu Erni, waktu saya berapa menit lagi Bu? 5 udah habis harusnya. Ini ya sesi tanya jawab. Harusnya udah habis. Ada sesi tanya jawab untuk Begitu Ibu? iya 5-10 menit. Ya. Tanya jawab 10 menit aja karena berarti ini saya sudah selesai Bu? Iya, coba diringkas lagi. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada di tantangan, tapi tidak masalah. Ini bisa kita lanjutkan lagi di. Nah, untuk kesimpulan terakhir dari acara kita bahwa nanti simpulannya nanti Pak. Simpulannya nanti. Sekarang sesi tanya jawab dulu. Oh, begitu Bu? Iya. Nanti. Oh, oke. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya kaitan dengan pembuatan soal dengan form ini. Kita sebagai guru-guru sangat memerlukan ya di saat corona seperti ini, soal-soal yang dibuat di aplikasi itu betul-betul dibutuhkan. Barangkali ada yang belum paham, disilahkan kepada para partisipan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian silahkan tanyakan. Mangga Bu, Pak, ada yang mau bertanya? Ini kaitan dengan pembuatan soal dari form. Biasanya anak muda pada mahir ya untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Ada Bu, makasih. Silakan. Kalau tidak ada, ayo, salam. Salam. Saya ingin bertanya, Pak Us. Dan Pak Us ya, mangga Pak Us. Ini menarik sekali untuk pembuatan soal dengan menggunakan Google Form.
mungkin bisa Pak langkah-langkahnya lebih dirinci lagi supaya di tahap demi tahap, sehingga saya bisa menerima dengan baik. Rencananya saya ingin kali bisa membuat soal dengan menggunakan Google Form. Cuma mungkin rincian aja Pak, tahap demi tahapnya, jadi supaya lebih jelas dari sini ke sini ke sini dan seterusnya. Itu aja Bu. Ya, langsung dijawab saja Pak. Jadi di tahapan-tahapannya dengan langsung gitu, nggak dipraktekkan seperti tadi. Ini sesudah ini buka apa, setelah ini klik apa gitu aja. Mungkin gitu ya Pak Usia. Betul Bu. Terima kasih. Ini langsung saya jawab Bu. Iya, bisa langsung saja. Terima kasih Bapak Ulus sudah bertanya. Mohon maaf Bapak apabila tadi penjelasan saya sedikit rumit, acak-acak, tapi pada untuk pembuatan Google seperti biasa, seperti membuat presensi, tetapi bedanya kalau membuat presensi rata-rata di sini ya, di dunia database. Nah, tapi di sini biasanya untuk membuat soal online pertama-tama kita harus pilih yang pilihannya yang pilihan berganda seperti ini. Nah, kelemahannya Pak harus input dulu semua soal satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 30 soal, pertama masukkan dulu soalnya kemarin, copy seperti tadi. Nah, soalnya ini copy tidak bisa sekaligus. Nah, soalnya dulu pertama kali, kemudian masukkan ke sini, di copy lagi, kemudian pilihan bergandanya bisa sekaligus. Jadi ini A, B, C, D, E, A, B, C, D, misalkan, boleh nggak? Kemudian langsung di paste kemarin. Jadi untuk satu soal, Bapak memerlukan 2 langkah untuk menginput soal. Jadi misalkan Bapak ada 30 soal, nanti ada kurang lebih satu soal 2 langkah, nanti ada sekitar 40 unitnya untuk membuat soal online. Nah, tetapi ketika soalnya semuanya sudah terkumpul, Bapak tinggal mengkreasikan di waktu. Tadi seperti kita berikan, ini adalah potong waktunya. Nah, misalkan tadi contohnya kita pakai form limiter. Nah, Bapak bisa tadi langsung di titik 3 seperti ini. Biar saya masih terlihat. Terlihat Pak. Ya jelas. Ya. Nah, ini Bapak bisa pilih di tanda 3 seperti ini, pilih yang add-on. Kalau misalkan perangkat Bapak bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, maka tulisannya add-on. Kalau dia bahasa Indonesia, maka tulisannya Bapak bisa klik, ini akan muncul tampilan-tampilan. Nah, ini tadi contohnya Pak, kita pakai form limiter, ini saya buat waktu batas waktunya jam 2:10. Karena sekarang sudah jam 2:11, maka dia otomatis seperti itu. Langsung otomatis tidak aktif. Nah, soal offline akan sangat baik apabila punya batas waktu seperti itu. Nah, di sini Pak ada banyak sekali add-on untuk pengayaan. Tadi kita pakai yang ini, yang form limiter. Bapak bisa juga pakai yang anak ini, TinyPy. Fungsinya ini adalah rundown. Jadi Bapak tadi misalkan Bapak buat soal online. Soal online-nya misalkan Bapak upload-nya itu pagi jam 7 pagi. Terus soalnya itu aktif, linknya aktif itu sampai jam 12 siang. Tetapi TinyPy itu fungsinya itu mundur. Misalkan tempat itu dapat jam soal setelah dibuka sekitar 1 jam 60 menit, maka setelah dibuka sendiri hanya punya waktu 60 menit untuk menjawab. Dan ada banyak sekali Pak, ada builder, kemudian builder di sini untuk mempermudah Bapak menggabungkan soal-soal yang sudah ada. Jadi ketika Bapak sudah punya banyak soal di Google Form, maka Bapak tinggal pilih secara otomatis akan masuk langsung begitu Pak, tidak perlu input manual. Nah, itu mungkin penjelasan singkat yang lebih Pak.
Bagaimana Pak Uus? Ke Bung Edi sebagai moderator. Iya, Eh, Pak Uus sudah Iya. jelas? Jelas untuk yang pilihan. Kalau untuk essay misalnya kan itu bagaimana Pak? Apakah Mungkin mungkin berbeda ya? Itu yang mungkin bisa nggak bagaimana caranya? mungkin pilih paragraf ya Pak. Ya, Pak jelaskan Pak. Untuk yang esai, itu yang esai ya Pak. Iya. Iya, esai Pak. Bagaimana Untuk Kak? kunci jawabannya Ya, nih. nah, di sini Pak sebenarnya sangat terkait Pak, sangat ragam. Untuk kunci jawaban yang esai, kalau untuk yang kunci jawaban yang esai, antara yang esai ini kan dia menggunakan kalimat tidak bisa gitu Pak. Jadi kalau esai biasanya harus atau otomatis, kalau tidak kasihan peserta didik. Nanti kalau misalkan Bapak buat satu kalimat, misalkan jawaban peserta didik tidak persis seperti jawaban Bapak, dia otomatis salah gitu Pak. Nah, kan kalau esai biasanya lebih kepada makna gitu Pak. Jadi lebih kepada arti dari jawabannya. Sangat efektif kalau dia punya berbeda gitu Pak. Iya. Ya betul. Nah, jadi misalkan untuk esai sama aja Pak pembuatannya, tadi tinggal masukkan soal, tapi kalau sama saya untuk esai tidak bisa gitu Pak. Karena dikhawatirkan jawaban peserta didik disalahkan gitu Pak oleh siswa. Ya, Betul. sudah jelas Pak? Jadi kalau ya kalau Misalkan Bapak juga ingin membuat, Ya, ya betul Pak, kelemahannya di soal esai. Sangat efektif kalau dia soal ganda. makasih Pak. iya. Makasih Pak Uus, sudah jelas ya, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan tidak jelas, tidak puas ya. Sehingga nanti mungkin bertanya lagi ke Pak sampai lupa tuh ya. Pak Bintang. Ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membuka sesi pertanyaan lagi, jadi mau tidak mau berarti sudah disudahi gitu ya pertanyaannya, dan kami silahkan kepada Pak Bintang untuk merangkum apa materi dari ringkasan dari materi ini. Silahkan Pak, apa kesimpulannya? Terima kasih Bu Eni. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena ada tantangan waktu. Nah, untuk selanjutnya karena kita video konferensi itu boleh berdiskusi dikit. Kesimpulan saya untuk materi itu, pertama, Bapak Ibu ketika ingin membuat form, Bapak Ibu email berbentuk email. Kalau Bapak Ibu email atau Yahoo Mail begitu itu tidak bisa. Karena itu adalah produk nanti. Itu Bapak Ibu sudah punya email berbentuk email, maka Bapak Ibu bisa mencari Drive. Ini tadi di ini, Bapak Ibu bisa pilih Drive yang tulisannya seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah pilih, maka Bapak Ibu bisa tampilannya langsung seperti ini, ada tanda baru, kemudian Bapak Ibu bisa pilih lainnya untuk membuat Google Form. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa variasikan misalkan bagian satu dari dua bagian. Bapak Ibu bisa aja misalkan soal tersebut ada 3 bagian, jadi artinya bagian di sini adalah bahwa peserta didik harus selesai dari bagian satu baru masuk ke bagian kedua. Setelah bagian kedua selesai baru masuk ke bagian ketiga. Dia punya bagian untuk membuat bagian-bagian itu Bapak Ibu bisa pilih yang di sini, yang ini, yang tambah seperti dua tabel. Kemudian ketika soalnya semuanya sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengkreasikan kembali dengan memberikan, saya kan lebih suka menggunakan batas waktu dan menghitung waktu mundur. Jadi saya selalu biasanya kalau soal online, saya
selalu pakai dua. Bapak Ibu bisa pilih yang lain, tapi biasanya kalau saya pakai dua. Home visitor, ya, yang ini home visitor, alias sudah menggunakan di tadi, dia punya batas waktu. Jadi link itu masih akan aktif sampai dengan waktu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan time file. Time file ini adalah waktu. Nanti tadi juga saya jelaskan. Mohon maaf. Nah, time file ini fungsinya untuk melihat peserta didik itu mengklik link, mengisi biodata, maka waktunya itu akan otomatis tertutup. Jadi kalau kita berikan waktu, maka peserta didik itu akan dari 59 menit akan menghitung mundur sampai 00, akan tutup secara otomatis dan nilainya akan upload di info Bapak Ibu. Dan ada banyak lagi add-on yang Bapak Ibu bisa kreasikan di pilihan tadi. Yang saya masih belum kuasai semua, tapi beberapa yang sedikit pernah saya coba adalah komputer. Ini Bapak Ibu sendiri seperti Google formulir sebenarnya di lebih efektif. Ya, sudah Pak. Oke Ibu. Ya. Dan artinya ada banyak yang bisa dikreasikan melalui Google. Dan kira-kira itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya dalam videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Bintang yang telah memberikan materi tentang penyusunan soal dengan cara G-form. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam situasi corona seperti ini, dampak dari corona. Untuk itu, sesi ini saya serahkan kembali ke yang punya hajat ya, ke host. Mangga Pak Sadikin. Salih Sadikin ya. Sebelumnya saya tutup dulu ya Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, yang pertama Bapak Ibu dipersilakan kehadiran yang sudah ada di ruang chat. Dan tadi ada juga yang di chat belum dijawab dari ya. Ya mungkin tadi sudah saya lihat agak lihat yang pakai lupa. Baik Bapak Ibu, demikianlah sesi hari ini yang kita selesaikan. Itulah sampaikan tadi oleh Pak yang hadir, Pak Ringo dan Pak Umus. Dan hari ini jadi saya mohon maaf sebagai host, sebagai yang ada di ruangan ini yang salah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bintang, Pak Salih Sadikin, mohon maaf, mungkin saya undur duluan ya, karena saya harus tugas sekarang untuk jadi presenter, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Saya pamit duluan ya Pak. Mangga. Mohon, mangga. Assalamualaikum. Kalau yang host harus terakhir ya. Sok mangga jagaan we Pak, bising aya nu kalabur. Bener. Apa Mi? Ya, Pak Bintang posisi di mana tinggal di mana Pak? Alamat Pak di Jalan Cibungur Indah Pak, di daerah Jawa Timur dekat
dekat dengan Ibu HRI. Ini untuk save tadi takutnya nggak ke save. Tidak, mohon Pak, dekat Kecamatan Karawang Timur. Tadi teh udah start itu ya. Start. Pak tadi ini di mana Pak? Start apa? Start untuk rekam. Oh iya, iya saya tadi lihat di ngajar di SMK di Jakarta ya Pak. Ya. Tadi teh mana ya tampilannya? Tapi udah ada yang tugas presenter yang rekam. Oh, udah. Tapi tadi teh kata mama teh udah di coba ini dibuka lagi di sini. Gimana Pak? Grupnya Ini tadi yang rekam. Nah itu